Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswa peserta latihan dasar kepemimpinan tahun 2020 SMA Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada peserta LDK yang terdiri dari anggota OSIS, juga anggota Dewan Ambalan Semanja, karena kalian termasuk siswa-siswa pilihan, yaitu mewakili ratusan siswa Semanja. Nah, walaupun kegiatan ini diadakan secara online, saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mengambil manfaat dan hikmah dari kegiatan berikut. Saya akan memperkenalkan diri, mungkin ada siswa kelas 10 yang belum kenal dengan saya. Nama saya Erni Nur Aziza, biasa dipanggil Bu Erni. Jadi saya mengajar mata pelajaran biologi dan prakarya. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan tugas oleh kalian untuk mengisi materi penyusunan program dan laporan. Oke, akan saya mulai. Apa itu organisasi? Tadi sudah dibahas. Jadi organisasi itu sebenarnya adalah sekumpulan orang yang melakukan kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Jenangan ini ada 2 organisasi yang mewakili aspirasi siswa kita, yaitu OSIS dan Dewan Ambalan Pramuka. Nah, bagaimana cara meraih tujuan dari suatu organisasi? Itu pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Mereka akan mengadakan langkah-langkah. Jadi, apa langkah yang akan ditempuh oleh organisasi tersebut sehingga tercipta suatu tujuan. Jadi, pencapaiannya seperti apa? Kita harus memiliki program. Jadi, program nanti akan dituangkan dalam suatu kegiatan, rencana kegiatan yang akan diadakan. Nah, program yang baik, bagaimana program yang baik itu? Jadi, dalam penyusunan program ini kita akan melibatkan semua unsur. Jadi, saat menyusun laporan atau menyusun program, sebelumnya program itu kita harus berkoordinasi. Dengan siapa saja? Bisa dengan guru, kemudian pengurus OSIS, semuanya dilibatkan, dan kalau ada itu sebaiknya ada musyawarah perwakilan siswa. Jadi, musyawarah perwakilan siswa itu di setiap kelas itu ada perwakilannya, kalau ketua sama sekretaris atau ketua sama bendahara. Paling enggak ada 2 perwakilan setiap kelas untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak cukup dengan pengurus OSIS saja? Karena ada beberapa kelas yang dalam satu kelas itu tidak ada pengurus OSISnya. Jadi banyak kita tahu yang ada satu kelas MIPA, ada pengurus OSISnya 6. Tapi ada kelas IPS yang sama sekali tidak ada pengurus OSISnya. Sehingga kadang-kadang anak IPS tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Sehingga perlu dibentuk musyawarah perwakilan siswa. Jadi perwakilan dari kelas masing-masing. Kemudian program itu akan disusun dalam sebuah proposal. Proposal itu rencana program yang nanti ada sistematikanya yang baik. Bagaimana proses penyusunan proposal itu nanti bisa dibuat bareng-bareng atau beberapa pengurus yang berkepentingan, kemudian hasilnya didiskusikan. Misalkan nanti apa program yang akan dilakukan oleh pengurus OSIS pada tahun 2020 ini, 2020-2021. Kemudian akan diawali juga dengan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut. Kemudian dilihat dari target waktu pencapaian program. Program itu ada beberapa jangka. Jadi ada yang programnya jangka panjang. Biasanya ini untuk perusahaan besar itu membuat program kerja itu bisa dalam 8 tahun. Itu waktunya 8 tahun. Kalau untuk OSIS ini programnya adalah jangka pendek. Jadi hanya 1 tahun masa kepengurusan. Jadi program itu didapat dari mana? Bisa dari program yang lama kita perbaharui,
Kemudian ada mungkin usulan program baru, bisa kita masukkan program yang akan diadakan pada saat ini. Jadi ada juga program temporer. Program temporer itu sifatnya sementara. Jadi kalau misalkan ada keadaan tiba-tiba tidak direncanakan, ada suatu kegiatan, kita bisa juga melakukan program yang dilakukan secara mendadak, sehingga ini sifatnya temporer. Kemudian langkah penyusunan program, kita harus menentukan visi dulu. Jadi setiap organisasi pasti memiliki visi atau tujuan. Kemudian ada misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai, analisis SWOT, pemecahan masalah, rencana dan jadwal kegiatan. Yang terakhir jangan lupa adalah rencana anggaran. Jadi anggaran atau biaya yang akan bisa menopang kegiatan tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, apa itu visi? Jadi visi adalah angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Apakah organisasi OSIS Manja punya visi? Pastinya punya. Jadi visinya, contohnya visi itu dibuat yang gampang diingat, singkat saja, misalkan unggul berprestasi, luhur dalam jati diri, dan tanggap terhadap teknologi. Itu contoh visi. Jadi sebaiknya visi itu dibuat dalam kalimat yang mudah dipahami. Jadi kita bisa tahu dan ingat apa visi dari organisasi tersebut. Kemudian misi adalah langkah atau upaya yang akan ditempuh dalam mencapai visi. Jadi misalkan visinya untuk menciptakan siswa yang berbudi luhur, kemudian mempunyai intelektual yang tinggi. Nah, misinya langkahnya apa? Ya mungkin mengadakan peningkatan daya kritis siswa, mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan lomba-lomba di bidang seni. Nah, itu adalah termasuk misi atau langkah yang ditempuh untuk mencapai visi yang sudah diberikan pada organisasi tersebut. Kemudian organisasi juga memiliki tujuan. Jadi tujuannya apa? Jadi target yang akan dicapai pada setiap misi yang dilakukan ini. Contohnya yang tadi, menumbuhkan daya kreasi siswa dalam bidang seni sehingga disesuaikan dengan visinya. Selanjutnya sasaran. Sasaran adalah subjek ataupun objek dari program yang akan dilaksanakan. Misalkan sasarannya itu kepada siapa? Kepada siswa kelas berapa, yang seperti apa, itu adalah sasarannya jelas. Jadi siswa sebagian ataupun secara keseluruhan. Kalau kegiatan kelas meeting, programnya itu kan berarti sasarannya adalah siswa di setiap kelas yang mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu singkatannya dari S-nya strengths, yaitu kekuatan. Apa kekuatan yang dimiliki organisasi tersebut? Misalkan pengurusnya sudah lengkap, semuanya bekerja dengan baik, itu adalah kekuatannya. Sedangkan W itu weakness atau kelemahan. Kelemahan organisasi itu apa? Mungkin dalam mencari dananya kesusahan, kemudian kerjasama dengan anggota tim susah, itu termasuk kelemahan. Jadi kalau strength sama weakness itu faktor yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan untuk O-nya, O itu adalah opportunity. Opportunity itu peluangnya. Apa peluang dari organisasi OSIS ini atau Dewan Ambalan ini? Misalkan peluangnya bisa bekerja sama dengan sekolahan lain untuk mengadakan lomba persahabatan, itu termasuk peluang. Kemudian untuk Dewan Ambalan juga biasanya kerjasama dengan kuartir cabang atau bekerjasama dengan sekolah lain juga untuk mengadakan kegiatan persami, itu termasuk peluang atau opportunity. Kemudian yang terakhir adalah threat. Threat itu ancaman. Jadi ancamannya kegiatan itu apa? Mungkin adanya pengaruh dari luar yang menghambat kegiatan atau mengganggu kegiatan tersebut. Oke. Kemudian pemecahan masalah. Setelah kita tahu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, kita akan
menemukan masalahnya. Apa sih masalah yang ada dalam organisasi tersebut? Nah, dari masalah ini kita akan berupaya untuk memecahkan. Supaya apa? Supaya organisasi ini akan berjalan dengan baik. Jadi dijadikan program kalau yang kelemahan itu bagaimana, kekuatannya bisa ditambah, ditingkatkan, dipertahankan, sedangkan kelemahannya akan kita cari solusi pemecahan masalahnya. Kemudian dalam menentukan program ini kita juga harus menetapkan skala prioritas. Jadi ada banyak sekali mungkin pas membuat program itu masukan dari teman-teman kalian. Nah, kita harus buat skala prioritas. Mana yang lebih penting dulu dilakukan, mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Jadi ada skala prioritas dalam menentukan program yang sudah kita kerjakan, kita rencanakan bersama-sama ini. Nah, sesudah menentukan program yang akan dilaksanakan, kita membuat rencana dan jadwal kegiatannya. Jadi kamu tentukan rencana kegiatannya berdasarkan prioritas pemecahan masalah tadi. Selain itu menentukan berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian kita jadwal kegiatan harus tetap dilaksanakan. Jadi jadwal kegiatan itu ada nomornya. Kemudian nama kegiatannya apa, kapan dilaksanakan atau waktu pelaksanaan kegiatan itu kapan. Kemudian siapa penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Jadi penanggung jawab bisa dari pengurus OSIS, bisa juga meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru. Oke, kemudian rencana anggaran. Rencana anggaran harus kita buat sematang mungkin dengan menggunakan kekuatan dana yang ada. Untuk kegiatan OSIS ini, anggaran dari sekolahan ada 2, jadi dari anggaran komite, kemudian bisa juga dari anggaran dana BOS, bisa ada 3, jadi satu lagi ada dana BPOPP. Jadi kita nanti akan pilah kegiatan ini itu masuknya dapat dananya dari mana, apakah dari komite, apakah dari dana BOS, apakah dari dana BPOPP. Jadi kalau untuk anggaran, insya Allah dari sekolahan sudah ada pos-posnya sendiri untuk kegiatan siswa. Nah, kamu dalam menentukan anggaran ini juga dibuat serinci mungkin tiap anggaran. Jangan lupa sumber dananya juga ditulis. Misalkan kamu membutuhkan kertas HVS. Berapa satuannya? 1 rem atau 2 rem? Harus ditulis jelas rencana anggaran. Oke. Meskipun rencana tetap harus dibuat sematang mungkin, kita juga harus melihat kekuatan dana yang ada. Jadi untuk kegiatan OSIS dan juga Dewan Ambalan, kita memiliki 3 sumber dari sekolahan, yaitu dana BOS nanti dengan saya, kemudian bendaharanya, kemudian dana BPOPP sama dana komite ini bisa menghubungi ke Bu Ani Pujiastuti. Kemudian kita akan pilah-pilah nanti kegiatan apa, menggunakan dana apa, itu terakhirnya nanti juga harus ada sumber dana dari mana. Nah, dalam menentukan anggaran kita harus membuat serinci mungkin tiap mata anggaran. Jadi kebutuhannya apa, misalkan beli untuk kegiatan OSIS, mengadakan kegiatan kelas meeting membutuhkan air mineral 2 dus. Kita tulis air mineral, jangan pakai merek. Jadi nanti terus satuannya 2 dus, jangan nulis aqua atau cheese seperti itu. Jadi air mineral saja. Kemudian 1 dusnya berapa? Kalau misalkan di pasaran harga 1 dus air mineral itu 20.000, di rencana anggaran yang kalian ajukan ke bendahara sekolah ini, kalian buat 25 atau 30.000. Nah, selain itu, kalian juga harus membuat dana cadangan. Jadi dana cadangan ini dianggarkan jika ada sesuatu kebutuhan yang tidak tertulis di dalam rencana anggaran biaya. Kenapa harus ada dana cadangan? Karena kalau kita mengajukan dana, misalkan rencana anggaran kamu 2 juta, sudah disetujui oleh bendahara sekolah, dikasih uang 2 juta. Nah, ternyata di tengah jalan kamu membeli sesuatu sedangkan uang 2 juta itu sudah habis. Sehingga kalian tidak bisa meminta lagi atau membuat rencana anggaran kedua.
Sehingga pada saat membuat rencana anggaran itu benar-benar kalian tulis kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Dan dana cadangan tetap harus dicantumkan. Nah, nanti kalau sesudah membuat rencana anggaran terus ada kegiatan, kamu akan membuat laporan. Ternyata di laporan itu ada sisa dana, bagaimana? Nah, sisa dananya harus kamu kembalikan kepada pemberi dana tadi. Kalau dari bos ya dikembalikan ke bos, kalau dari komite ya dikembalikan ke komite. Jadi laporan itu dibuat sesuai dengan dana yang kalian keluarkan. Jadi kalau ada sisa tetap harus dikembalikan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada nomor urut dulu, nomor 1, 2, kemudian uraiannya membeli apa. Misalkan kertas HVS atau air mineral. Volumenya berapa? 2 rim atau 3 rim atau 4 dus, itu harus ada satuannya. Harga satuan berapa, totalnya nanti akan tertulis di bagian bawahnya. Jadi total dana yang kalian perlukan itu berapa. Oke, itu contohnya. Nah, saat membuat rencana anggaran itu sebelumnya kalian buat proposal dulu. Jadi kalau mau membuat kegiatan ada proposalnya. Nah, sistematika proposal itu dimulai dengan latar belakang. Jadi latar belakang itu beri pendahuluan. Misalkan kegiatan ini diadakan karena untuk ini itu ditaruh di bab 1 di latar belakang. Kenapa kok harus diadakan kegiatan kelas meeting untuk meningkatkan sportivitas siswa atau meningkatkan kekeluargaan siswa, itu ditulis di latar belakang. Kemudian nama kegiatannya misalkan kelas meeting, tujuannya untuk apa, sasarannya siapa, organisasi yang mengadakan siapa, itu harus ditulis. Waktu dan tempat kegiatan, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan terakhir adalah rencana anggaran. Jadi rencana anggaran dimasukkan di bagian terakhir dari proposal suatu kegiatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Sukses untuk kegiatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.